Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudara-saudara sekalian, salah satu tema penting yang seringkali dibicarakan belakangan ini adalah khilafah. Rujukan kita adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kalau kita mengkaji, mengamati ayat-ayat Al-Quran, maka kita bisa pastikan bahwa kata khilafah tidak ada di dalam Al-Quran. Yang terdapat di dalam Al-Quran adalah kata khalifah. Hanya 2 ayat di dalam Al-Quran yang di dalamnya terdapat lafaz khalifah. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Shadaqallahul azim. Ayat ini merupakan dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikat. Wa idz qala rabbuka, dan tatkala Tuhanmu Allah berkata bil malaikati, kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi ini. Lalu para malaikat merespon, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Maka mereka berkata, apakah engkau akan menciptakan makhluk, orang yang berperangai, suka merusak, mayyufsidu fiha wa yasfiku dima, dan suka menumpahkan darah dengan berperang satu sama lain. Nah, saudara-saudara sekalian, apa yang dimaksud dengan kata khalifah pada ayat tersebut? Satu hal harus kita ingat kembali, bahwa dalam Al-Quran satu lafaz, satu kata seringkali memiliki nuansa makna yang berbeda karena tempat yang berbeda. Nah, demikian juga kata khalifah yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini. Nah, apa yang dimaksud dengan kata khalifah pada ayat ini? Apakah yang dimaksud adalah person, seseorang, atau satu jenis makhluk hidup? Saudara-saudara sekalian, satu pemikiran dari para ulama mengatakan bahwa khalifah pada ayat ini bermakna satu person, yaitu Adam alaihi salam. Ulama yang berpendapat bahwa Adam alaihi salam sebagai khalifah di sini sebagai person, mereka mengatakan bahwa Adam itu sebagai pemimpin. Kita ketahui bahwa Adam alaihi salam dengan Siti Hawa ini hidup berdua, lalu memiliki keturunan yang banyak. Konon satu kali lahir, satu pasang, sehingga Adam alaihissalam memiliki keturunan yang banyak, anak yang banyak, dan cucu-cucu juga yang banyak, sehingga mereka mengatakan bahwa saat itu walaupun satu keluarga, tetapi keluarga besar, sehingga tidak salah ketika Nabi Adam disebut sebagai khalifah. Nah, saudara sekalian, tentu bisa saja orang mengatakan seperti ini, karena memang ada ulama juga yang memahami seperti ini. Akan tetapi, tentu sebesar apapun sebuah keluarga, sebanyak apapun jumlah anggota keluarga, tetapi itu belum memenuhi makna khalifah yang sering kita sebut, yang sering kita bayangkan. Karena khalifah ini satu pimpinan besar dari satu kawasan. Ini tidak memenuhi makna khalifah yang sering kita sebutkan itu. Maka oleh karena itu, ada sebagian ulama lain yang berpendapat bahwa khalifah pada ayat ini maknanya bukan person, bukan seseorang, tetapi satu jenis makhluk hidup yang namanya manusia. Ini bisa dipahami dari dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikat sebagaimana yang digambarkan pada ayat itu. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah
qalu ataj'alu fiha dan seterusnya. Nah, di sini yang dibicarakan itu adalah makhluk hidup yang direncanakan untuk Allah ciptakan. Pantas kalau isi dari khalifah ini adalah makhluk hidup, bukan seseorang. Karena apa? Saat itu makhluk yang namanya manusia belum ada. Sehingga inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku, kata Allah, akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Itu maknanya adalah makhluk hidup yang namanya manusia, bukan person, bukan seseorang. Yang lebih tepatnya adalah Nabi Adam. Nah, ini pula didukung oleh potongan ayat selanjutnya. Qalu ataj'al fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Respon para malaikat, para malaikat bertanya, apakah engkau akan menciptakan, kalau maknanya khalifah di situ adalah Adam alaihissalam, apakah akan menciptakan seseorang yang suka membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Nah, tentu ini bertentangan dengan karakter, dengan riwayat, dengan sifat dari seorang nabi, rasul, utusan, yaitu Adam alaihissalam. Kalau itu dimaknai khalifah di situ adalah Adam alaihissalam, maka pernyataan para malaikat ini menunjukkan bahwa Adam ini suka menumpahkan darah dan membuat kerusakan. Padahal dalam kenyataannya tidak seperti itu. Nah, tetapi justru ketika khalifah di sini dimaknai sebagai satu jenis makhluk hidup, maka ini relevan dengan potongan ayat ini. Karena sebagian manusia suka membuat kerusakan dan suka berperang, saling menumpahkan darah. Nah, sehingga penafsiran dari para ulama yang kedua ini lebih bisa dipahami, bahwa makna khalifah pada ayat ini adalah satu jenis makhluk hidup yang namanya manusia. Mereka lah yang Allah ciptakan, lalu sebagai wakil Allah, khalifah Allah sebagai wakil Allah yang menggantikan posisi, yang mewakili posisi Allah di muka bumi ini. Untuk apa? Untuk memakmurkan bumi. Khalifah fil ard. Saudara-saudara sekalian, ayat kedua yang di dalamnya terdapat kata khalifah adalah surat Shad ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Wahai Daud, inna sesungguhnya kami ja'alnaka menjadikan kamu khalifah fil ard. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa satu kata di dalam Al-Quran dengan tempat yang berbeda sangat mungkin memiliki nuansa makna yang berbeda pula. Contoh yang lain misalnya kata Al-Kafirun pada surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, dengan ayat yang lain, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ini ayat sering dibaca oleh sebagian orang. Nah, kata Al-Kafirun pada dua ayat ini, meskipun bunyinya sama, bentuk lafadznya juga sama, tetapi memiliki nuansa makna yang berbeda. Tetapi ini nanti dibahas pada kesempatan yang lain. Nah, ini sebagai contoh bukti bahwa satu lafadz yang sama di tempat ayat yang berbeda memiliki nuansa makna yang berbeda pula. Nah, demikian juga kata khalifah pada dua ayat ini, surat Al-Baqarah dengan surat Shad ini memiliki nuansa yang berbeda. Jika kata khalifah pada ayat pertama tadi pada surat Al-Baqarah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, maknanya lebih pada bahwa khalifah di sana maknanya satu jenis makhluk hidup yang namanya manusia, tugasnya untuk memakmurkan bumi. Maka khalifah, kata khalifah pada surat Shad ini, ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Nah, makna khalifah pada ayat ini merupakan satu posisi pimpinan dalam satu kawasan, dalam satu
kerajaan dalam satu dinasti. Karena memang Nabi Daud alaihissalam seorang raja pada masanya. Maka dalam literatur, dalam hazanah Barat pun dikenal, Nabi Daud ini dikenal dengan King David. Nah, karena memang Nabi Daud alaihissalam juga seorang raja pada masanya. Jadi ayat ini memang merujuk kepada satu person, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Nah, khalifah di sini adalah pimpinan satu bangsa, satu kerajaan. Nah, ini tentu seperti yang tadi saya sampaikan, berbeda maknanya dengan kata khalifah pada ayat pertama surat Al-Baqarah. Saudara-saudara sekalian, Nabi Daud alaihissalam Allah jadikan khalifah, pimpinan satu kerajaan, satu dinasti pada masanya. Tugasnya apa? Tugasnya adalah fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Tugas Nabi Daud alaihissalam sebagai khalifah adalah untuk menyelesaikan permasalahan hukum di antara manusia dengan hak, dengan kebenaran. Kesimpulan dari pembicaraan singkat ini, yang pertama, kata khalifah pada surat Al-Baqarah ayat 30 itu tidak berkaitan dengan pimpinan satu wilayah, satu negara, satu kerajaan, tetapi maknanya khalifah fil ar adalah satu jenis makhluk hidup yang bernama manusia yang Allah tugaskan untuk memakmurkan dunia ini. Sementara kata khalifah pada surat Shad ayat 26 itu betul berkaitan dengan posisi Nabi Daud alaihissalam sebagai pimpinan satu kawasan, satu negara, satu kerajaan. Tetapi bagaimana isi dari khalifah, bentuknya seperti apa, sistemnya seperti apa, Al-Quran tidak menjelaskan hal ini. Oleh karena itu, ketika Al-Quran berbicara secara global tentang sesuatu, maka di situ rinciannya seperti apa, detailnya bagaimana, peran ulama melalui ijtihadnya sangat besar. Dan ketika ruang ijtihad itu besar, maka potensi untuk muncul ragam pendapat dalam masalah itu tentu besar pula. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.